Tetapi jika tidak berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik, ya kan, maka tidak bisa dikenakan. Di sini tidak ada ijazah. Itu pun juga ada di pasal 243. Bahkan 28 ayat 2 juga itu. Jadi jika tidak berdasarkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka tidak dapat dibilang. Tidak ada dan lain-lain di sini. Sedangkan yang kita masalahkan adalah masalah ijazah. Jadi jangan takut kalau ada terjadi suatu penyelundupan apapun, atau ada aturan yang dibuat, atau ada abuse of power yang dilakukan, kita lakukan melalui CLS ini. Semoga bisa berhasil. Kasus penersangkaan Roy Tiva ini dihentikan, tetapi kasus ijazah palsu itu diteruskan. Caranya bagaimana? Ya caranya tadi, bagaimana kita menindaklanjuti apa yang terjadi di Solo misalnya. CLS itu sudah dilakukan banding ya. Nanti Pak Wirawan akan menyampaikan kalau memang ada mekanisme bandingnya. Ada gugatan baru yang dilakukan oleh alumnus UGM juga, Sigit Pratomo ya. Ya, Sigit Pratomo. Kemudian pelaporan pidana oleh tim pemburu ijazah palsu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keseriusan dari civil society untuk pembuktian ijazah palsu instead of menyatakan dan kemudian berupaya menghukum Mas Roy dan Dr. Tiva, yang menurut kami sangat tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah palsu. Jadi kalau mereka menunggu sidang Mas Roy, kita buktikan di pengadilan, menurut saya itu bohong semuanya. Kalau mau buktikan di pengadilan, maka hadapi sidang CLS, hadapi sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang baru, atau kalau seandainya memang ada pelaporan ke Barreskrim dan sudah dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu, maka itulah yang seharusnya dihadapi dan kemudian kita minta fairness penyidik dalam hal ini Mabes Polri agar kasus ini ditindaklanjuti dan proses penyelidikan dan penyidikan. Kenapa? Karena banyak sekali bukti-bukti yang bisa mengarahkan pada kesimpulan bahwa ijazah itu memang tidak ada atau palsu, atau kemudian tidak original dan lain sebagainya. Ada bukti surat, ada bukti saksi, ada bukti ahli, keterangan ahli dan lain sebagainya. Jadi selama proses 1 tahun ini makin terlihat bahwa memang dalil Mas Roy bahwa ijazah itu palsu 99,9% itu memang benar adanya, tapi pembuktiannya bukan di sidang pidana Mas Roy. Karena sidang pidana Mas Roy, kalau misalnya kasus ini disidangkan, itu tidak relevan. Karena itu kita mendorong ini dihentikan, kemudian dibuka pelaporan pidana itu sebagai kasus yang memang ingin membuktikan ijazah itu palsu atau tidak secara pidana, dan secara perdata sudah ada gugatan di Solo, baik yang sudah berproses dalam tingkat banding maupun yang sedang mediasi mungkin ya prosesnya, yang baru. Dan bukan tidak mungkin akan ada pelaporan-pelaporan yang baru. Bonatua Silalahi misalnya juga melakukan langkah-langkah hukum untuk membuktikan bahwa ijazah itu memang palsu. Dan Bonatua sudah membuat buku bahwa tidak ada ijazah Jokowi. Itu buku yang dibuat oleh Bonatua Silalahi. Oke, yang berikutnya adalah mengenai lampaunya waktu. Ini sudah berapa pekan kami mendalilkan bahwa kasus ini sudah lampau waktu dari ketentuan yang diatur dalam baik kitab undang-undang hukum acara pidana yang lama maupun yang baru, yaitu 14 hari. Kalau kita lihat ya, misalnya kalau kasus ini kita anggap bahwa pelimpahan tahap kedua itu dilakukan pada 17 April misalnya, ujungnya 17 April, maka dari 17 April ke sini itu sudah lebih dari 1 bulan. Kita tidak tahu apakah sebenarnya belum dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya atau sudah dilimpahkan, tapi yang jelas makin tidak relevan untuk ditindaklanjuti karena berlarut-larutnya waktu dan melampaui waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan juga kalau kita kaitkan dengan pelimpahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kami sudah mengatakan bukan 14 hari lagi tetapi sudah 84-85 hari. Jadi makin tidak relevan kasus ini untuk ditindaklanjuti. Kalau kita hitung lagi ke belakang, sejak Jokowi melakukan pelaporan,
Oke, ada teman kita ya, silakan masuk aja. Silakan masuk. Terus ya. Ya, silakan ya, Kompas TV. Sejak pelaporan Jokowi pada tanggal 30 April 2025, maka kasus ini sudah lewat dari 1 tahun. Kalau kita hitung sejak 7 November 2025 itu sudah 196 hari kurang lebih. Jadi kasus ini memang sudah berlarut-larut dan sangat tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Tetapi pembuktian ijazah itu tetap harus dilakukan demi kebaikan bangsa ini ke depan. Dan itu forumnya, ada forum pidananya yang memang membuktikan penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu, dan ada forum perdatanya yang memang menggugat keberadaan ijazah tersebut, baik yang dilakukan oleh alumnus UGM dalam CLS, citizen lawsuit, maupun dalam yang gugatan baru perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga, kami masih menunggu sampai saat ini ya tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan ke DPR Komisi 3. Kenapa kami butuh menyampaikan hal ini ke Komisi 3? Ini nggak ada kaitannya dengan kita ingin seperti yang dikatakan para termul ya kan, wah ini melebar kemana-mana. Tidak. DPR itu adalah menjalankan fungsi pengawasan dalam ketatanegaraan kita. Karena itu kita meminta DPR ikut mengundang kami, RDPU, mendengarkan apa yang terjadi. Kami sudah berkirim surat sejak tanggal 15 Januari dan sampai sekarang alhamdulillah belum ditanggapi ya kan. Wah, para termul mengatakan, wah surat Troya Refli Harun CS dicuekin oleh DPR. Loh, kok bangga dicuekin? Justru kalau DPR cuek kepada aspirasi masyarakat, kepada keinginan masyarakat, dia tidak mengerjakan tugasnya. Untuk apa Anda dipilih dalam melalui proses pemilu kalau Anda tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan fakta hukum yang ingin kami sampaikan? Hanya karena sebagian besar barangkali masih terikat dengan kekuatan yang lama. Kan ini menjadi nggak ada gunanya DPR kalau begitu. Jadi bukan kami berkecil hati, malah kami mendesak, menggugat, loh kalian kok tidak mau berani berhadapan dengan kami? Kami kan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi. Kenapa tidak dibuka kerannya? Kemudian kami juga menunggu tanggapan dari Komnas HAM sebagai institusi yang punya tugas untuk to respect, menghormati hak asasi manusia, to protect, ya kan? Kemudian kami menunggu bahwa kami menengarai sudah ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan kasus ini. Karena itu kami minta audiensi kembali dengan Komnas HAM. Alhamdulillah sampai hari ini kami belum mendapatkan tanggapan balik, tapi kami akan tindak lanjuti lagi. Ya, DPR akan kami susulkan lagi surat baru, kemudian Komnas HAM kami akan susulkan lagi surat baru. Nah, adapun kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan juga Polda Metro Jaya, kami tinggal menunggu apa tanggapan mereka terhadap surat yang sudah kami ajukan. Bahkan kalau kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, kami sudah beraudiensi langsung, bahkan diterima oleh Wakil Jaksa Agung yang juga Jampidum, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Sekali lagi, ya, ini nggak ada kaitannya dengan takut dan tidak takut gitu. Ini kaitannya adalah bagaimana menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya dalam kerangka negara hukum Indonesia. Dan semua stakeholder itu bertanggung jawab. Tidak hanya penyidik Polda Metro Jaya, tapi juga DPR, Komnas HAM, kemudian institusi-institusi lainnya yang juga harusnya terlibat. Kemudian yang keempat, ini yang barangkali baru. Kami tadi berdiskusi dan ada rencana untuk melaporkan lecumanan. Membuat laporan pidana terhadap lecumanan, karena kami menganggap lecumanan sudah melakukan menyelundupkan diri seolah-olah pihak yang dikorbankan atau pihak yang dirugikan dalam statement Roy Suryo. Dan dia merasa mengatakan Pradi Bersatu dirugikan. Maka kemudian gara-gara pelaporan dia di dalam penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, itu ada ada penggunaan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Padahal pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 2024 itu
tidak ikut disertakan dalam pelaporan Jokowi. Jokowi melaporkan 5 pasal, pasal 310 KUHP lama, 311 KUHP lama, 27A Undang-Undang ITE 1 2024, kemudian pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi pasal 28 itu adalah pasal yang diduga karena penyelundupan diri dari Pradi Bersatu yang diwakili Lecumanan. Karena itu dalam perspektif kami, ya Lecumanan harus bertanggung jawab. Nanti akan diterangkan oleh baik Pak Al-Katiri maupun Pak Didit ya. Itu 4 hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi Mas Roy bilang tidak bisa datang hari ini karena dia ke Bandung untuk menyampaikan buku Tidak Ada Ijazah Jokowi yang dibuat oleh Abonatua Silalai. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Didit mungkin ingin menambahkan. Baik, terima kasih Bang Refli. Jadi saya tambahkan di sini. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan kenapa berkas perkara ini sebenarnya yang laporan mentersangkakan Mas Roy dengan Dr. Tifa ini sebenarnya tidak layak kalau kita bicara dari perspektif hukum. Ya, sebenarnya tidak layak sudah. Kenapa? Jadi begini. Pertama, saya kemarin juga sempat sampaikan di publik, harusnya pasal 310 311 itu harus jelas penerapannya. Yang satu unsurnya adalah sekedar mencemarkan nama baik, yang satu lagi ada unsur fitnah. Nggak bisa diterapkan dua-duanya. Jadi kalau pencemaran nama baik, artinya ijazahnya Pak Jokowi memang palsu. Tapi Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak boleh ngomong-ngomong di hadapan publik. Nah itu nanti masalah boleh apa tidak nanti ya kita tidak bahas. Tapi kalau 311 Pak Jokowi bilang ijazah saya asli kok, gitu ya. Berarti Anda fitnah dan mencemarkan nama baik saya. Itu yang pertama. Jadi ini 2 pasal dalam hukum akan kita sebut obscure libel, tidak jelas, kabur, ya, rancu. Jadi pemeriksa, yaitu penyidik yang sekarang harus sebenarnya menanyakan lebih jelas dulu. Ini pasal yang mana sebenarnya yang diterapkan. Nah, pasal-pasal kalau 310 ini akan mendukung laporan yang di Bareskrim sebenarnya. Itu adalah bisa menjadi bukti, ya kan, bahwa Pak Jokowi secara implisit mengakui bahwa ijazahnya palsu. Kemarin dijawab oleh Bang Rifai dalam head to head CNN. Dia bilang tapi kan ini prakteknya demikian dan jurisprudensi dibiarkan oleh Mahkamah Agung dan sebagainya. Ya, itulah marilah kita sekarang menjalankan due process of law secara benar, tidak lagi main-main. Yang kedua, pasal 27A itu juga tidak layak disandingkan dengan pasal 310 karena ada yang namanya azas hukum, lex specialis derogat legi generali. Pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Ya, ini udah bertabrakan. Ya, yang ketiga, pasal 32 ayat 1, pasal 35. Ini adalah pasal-pasal bersama 27A diselundupkan. Nah, ini diuji sedang di proses CLS. Jadi kalau CLS nanti dikabulkan ternyata benar, mengenai progresnya nanti ada dari tim CLS, silahkan. Tapi kalau nanti dikabulkan seandainya, artinya Polda memang salah meregistrasi pasal karena tidak ada narasinya di dalam laporan polisi. Kemarin juga dijawab sama Bung Rifai, wah ini ada sedikit kita nyinggung-nyinggung, ada manipulasi di, nah itu kan tidak berlaku kalau dia harus menggunakan analogi, harus jelas narasinya. Narasinya itu harus jelas bahwa ini ada perbuatan pelanggaran pasal 32 ayat 1 dan 35, tapi tidak ada narasinya. Jadi tidak boleh diterapkan. Itulah diuji di CLS, ya kan? Yang keempat, ini aneh juga. Rame-rame ditetapkan sebagai tersangka
tidak ada penerapan pasal Junto 55 ayat 1 ke 1 yang sekarang di KUHP baru adalah pasal 20. Nah, ini kan harus berbagi peran di sana. Yang di klaster 2 sisanya ada 2 orang. Ya tetap harus diterapkan pasal ini. Nah, jadi kalau dengan demikian ada lagi nih yang agak aneh. Jadi yang tadi Bang Refli bilang ini kan sudah lampau waktu nih. Serah terima dari penyidik ke kejaksaan, kemudian kejaksaan kembalikan ke penyidik. Nah, udah kelamaan, daluarsa secara prosedural, ya kan? Harusnya SPDP yang kemarin itu dikembalikan, seharusnya. Tapi ini gimana ini, ya? Seharusnya SPDP yang tanggal 13 Juli harus dikembalikan. Nggak bisa, 14 Juli, sorry. 14 Juli yang tahun 2025 harus dikembalikan. Nanti ya silahkan kalau mau terbitkan SPDP baru atau apa atau gimana, tapi artinya ini sudah lampau waktu, formalitas demikian. Dan berikutnya lagi adanya perubahan pasal berdasarkan yang surat tanggal 30 Maret itu, artinya secara formalitas juga harus dirubah penetapan tersangkanya dengan pasal-pasal baru. Jadi ini belum dilakukan ini. Belum dilakukan. Mas Roy dan Dr. Tifa, ini artinya harus apa? Harus diperbaiki pasal-pasal yang diterapkan, yaitu 4 pasal rontok. Nah, kemarin dijawab sama Bung Rifai sama Bung Ade Darmawan. Wah, itu kan ada lahannya, yaitu lahan pra-peradilan. Kenapa nggak ke pra-peradilan? Ntar dulu kita ini kalau mau mengajukan pra-peradilan untuk registrasi pasal-pasal itu bukan kewenangan pra-peradilan. Tunggu CLS-nya sudah selesai baru masuk ke ranah pra-peradilan. Itu supaya orang nggak gagal paham ya masalah CLS dengan pra-peradilan, dan sama sekali tidak mencampuri. Tapi dampaknya demikian. Ya. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Tambahan satu lagi. 310 itu dan yang sekarang berubah menjadi 433 KUHP itu ada ayat 3. Untuk kepentingan publik harusnya tidak bisa diberlakukan pasal ini. Nah, KIP sudah memutus bahwa dokumen ijazahnya Pak Jokowi adalah dokumen publik. Sehingga apa? Apa yang dilakukan dapat dimaknai sebagai kepentingan publik. Ya, apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa itu kepentingan publik, ya. Sedangkan fitnah juga Mas Roy kan bilang 99,9% itu beda dengan 100%. Dan Dr. Tifa juga ngomong 92,8 atau berapa persen, 92,37%. Ada kesamaan identik, ya kan, bahwa fotonya itu tidak identik, ya. Nah, artinya tidak dilakukan justifikasi, wah 100% ini bukan orangnya. Jadi semuanya itu tetap bukan fitnah, karena mereka sendiri mengakui ada berapa bagian itu kemungkinan saja mereka salah. Sebesar 0,01% pun tetap itu bukan fitnah, kecuali dibilang 100%, ya. Nah, jadi sebenarnya itu pasal-pasal sudah tidak layak diterapkan di sini. Ini bukan untuk konsumsi peradilan pidana sebenarnya, ya. Jadi demikian ya, itu input dari saya. Silahkan Bang Refli kalau begitu. Ya, kawan-kawan sekalian ya, kita setiap pekan di sini dan sudah berapa pekan, kawan-kawan bisa mencatat sendiri, itu mengatakan kasus ini wajib dihentikan karena sudah tidak layak lagi, karena sudah melanggar undang-undang. Jadi bahasanya bukan meminta tapi mendesak. Dan sekarang karena bolanya ada di Kejaksaan Tinggi, ya kita minta Kejaksaan Tinggi yang menghentikan proses ini. Soal teknisnya apakah pengembalian SPDP, surat
perintah dimulainya penyidikan atau bagaimana, itu soal teknis yang mereka sendiri tentu paham hukumnya. Intinya adalah ketika kasus ini sudah tidak layak lagi diteruskan karena lampau waktu yang sudah berlebih-lebihan, maka sesungguhnya kalau dipaksakan untuk dilanjutkan itu justru terjadi ketidakadilan. Dua ketidakadilannya, satu bahwa kasus ini mengandung ketidakpastian bagi tersangka, lama sekali diombang-ambingkan dalam ketidakpastian, dan yang kedua ada potensi untuk adanya peradilan sesat tentunya, ya. Itu dua hal tersebut yang kemudian bisa menjadi hal yang perlu kita garis bawahi dalam perspektif dugaan pelanggaran hak asasi manusia juga. Pak Al-Qadri, silakan menindaklanjuti apa yang perlu ditindaklanjuti. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Satu hal lagi yang akhir-akhir ini kita sering bicarakan, baik di media maupun di masyarakat, khususnya adalah surat dari Kabar Reskrim, di Reskrimum Polda Metro Jaya kepada Kajati Daerah Khusus Jakarta, yaitu dengan judul pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Yang mana di sini ini ada beberapa laporan-laporan yang dirujuk, termasuk laporan 3 orang itu, dan juga ada seperindik ini yang sering kita masalahkan. Satu hal lagi yang perlu kita tekankan, sebenarnya kalau menurut kami, kalau lihat suratnya ini sebenarnya bukan seperindik ini. Bukan surat pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Tapi ini sebenarnya SPDP baru ini. Karena apa? Buktinya banyak pasal-pasal baru yang ada di sini. Jadi perubahan pasal itu awalnya kita kira bahwa itu dari KUHP lama ke KUHP baru. Tapi faktanya tidak. Faktanya tetap di KUHP itu juga, baik lama maupun baru. Ya, kemudian yang perlu kami tekankan di sini ada perubahan pasal-pasal itu, yang mana pasal itu ada yang dicabut, ada yang ditambahkan. Di antaranya yang dicabut adalah pasal 27A, yang mana tadinya ada dari awal 27A. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Ini menarik ini yang katanya Pak Didit anak haram undang-undang ya, atau anak haram pasal atau apa itu. Ya kan, karena sebenarnya sudah dicabut di KUHP pasal 28 ayat 2 ini, yaitu di KUHP, tapi di Undang-Undang nomor 1 2024 ada lagi. Ya kan? Di sini ternyata 3 orang yang melaporkan itu melaporkan dengan pasal-pasal yang tidak ada di pasal yang baru ini, pasal perubahan itu, yaitu yang dilaporkan oleh Adi Kurniawan, Lex Sumanan, dan Maret Suken atau apa itu, Maret Saken, atau Maret Samuel Saken, ya whatever lah, whatever. Jadi intinya dari 2 orang itu, Andi Kurniawan dan Maret itu menggunakan 160. Dari awal mereka melaporkan 8 orang ini, bahkan 12 orang ini dengan pasal 160 itu. Dari awal. Kemudian si Lex Sumanan itu melaporkan dengan 28 ayat 2. Tapi di perubahan ini 30 Maret ini tahun 2026, bulan lalu, berapa bulan, 2 bulan yang lalu lah, itu ada perubahan. Jadi selama ini 1 tahun ya kan disidik dengan pasal-pasal itu. Begitu mau finish dirubah pasalnya. Bahkan pasal 3 orang itu tidak ada lagi. Nah, yang kami masalahkan adalah pasal laporan dari 3 orang itu ada melekat di penetapan tersangkanya Dr. Tifa dan Roy Suryo. Melekat di penetapan tersangka. Padahal di dalam klaster 2 yang waktu itu ada RRT, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa itu, 160 udah nggak ada lagi. Tapi dilekatkan di sini. Lah, artinya pasal-pasal itu kenapa dirubah?
karena tidak terbukti. Oleh sebab itu mereka ini sebenarnya sudah tidak ada konsekuensinya, tidak apa-apa. Korelasinya lagi berada di sekitar laporan Jokowi ini. Nah, karena tidak ada, ya kan, tidak dituliskan di sini karena tidak terbukti. Oleh sebab itu maka bisa kami katakan bahwa itu pencemaran nama baik kalau laporannya tidak terbukti. Oleh sebab itu dalam waktu dekat ini bukan hanya Lex Humanan dengan pasal yang lain yang sekarang lagi diuji di CLS, ya kan, di sidang CLS, kami dalam waktu dekat ini juga akan melaporkan 3 orang itu dengan pencemaran nama baik. Karena apa? Laporannya sejak awal tidak terbukti. Nah, ini perubahan pasal ini baru tanggal 30 Maret. Nah, kemudian kenapa lamanya ini, kalau saya boleh analisa lamanya kenapa sampai 90 hari di mana? Di di kepolisian, belum dikembalikan di kejaksaan, konon kabarnya sampai saat ini, ya kan? Kenapa juga kejaksaan tidak P21 kan? Itu bukan masalah bukti, bukan masalah saksi dan sebagainya, karena kan tidak masuk akal. Saksi yang dikumpulkan 130 orang. Bukti yang namanya bukti surat 709. Makanya nanti kita akan berselancar di bukti itu dalam persidangan, kalau ini sampai persidangan nanti. Pasti akan kita temukan kejanggalan-kejanggalan di 700. Saya tidak akan fokus ke yang ijazahnya bahkan, karena sudah ada pelapor, tersangka dalam hal ini Roy dan Tifa. Kami para PH nanti akan berselancar di 709 dan kami akan mempertanyakan satu-satu terhadap 130 saksi yang dihadirkan nanti. Tidak tahu mau berapa tahun ini sidangnya. Itu. Kemudian kenapa kami katakan bukan karena bukti dan saksi? Karena pasal-pasal itu tidak bisa dikenakan. Seperti Pak Didit katakan tadi, pasal 310 yang di KUHP baru 433 itu ada satu ayat 3 menyatakan jika demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidanakan. Kenapa saya katakan kepentingan umum? Karena yang dimasalahkan ini adalah ijazah milik pejabat publik. Milik publik itu bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia yang umum, kepentingan umum. Kemudian tidak ada kepentingan beliau ini. Coba kepentingan beliau itu apa sih? Tidak ada. Kepentingan beliau itu hanya menganalisa jasa yang diduga palsu itu. Demi apa? Demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia untuk mengetahui status sebenarnya ijazah dari mantan presidennya. Kalau kami kembali ke pasal 242 dan 243 yang baru ini, apalagi kalau saya tambahkan yang sudah dicabut 28, itu kenapa kami katakan tidak dapat dikenakan? Karena kalau ada satu saja contoh yang saya akan bacakan di sini, ya kan? Sebentar. Ini kalau saya akan bacakan, contohnya 242 contohnya, yang baru ya, pasal yang diterapkan yang baru ini. Maaf. Sorry. Kalau saya bacakan, setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan. Boleh orang mengatakan, boleh orang menghina, boleh orang mengatakan ujaran kebencian, tapi jika tidak berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik, ya kan, maka tidak bisa dikenakan. Di sini tidak ada ijazah. Itu pun juga ada di pasal 243. Bahkan 28 ayat 2 juga itu. Jadi jika tidak berdasarkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka tidak dapat dibilang. Tidak ada dan lain-lain di sini. Sedangkan yang kita masalahkan adalah masalah ijazah. Suatu terobosan terbaik dan sekaligus memberikan satu kepastian dan kita membantu warga negara ke depan. Jadi jangan takut kalau ada terjadi suatu penyelundupan apapun atau ada aturan yang dibuat atau ada abuse of power yang dilakukan, kita lakukan melalui CLS ini. Semoga bisa berhasil. Mohon doanya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa gantian dengan Ramdan. Itu untuk menyampaikan perkembangan di DPR. Enggak, di sini depan saja, kasihan teman-teman lainnya. Gantian. Makasih rekan Refli, kemudian Pak Didi, kawan-kawan semua. Saya harus mengupdate apa yang sudah kami lakukan per tanggal 20 Januari 2026 ke Komisi 3 dan kemudian 29 April kemarin surat yang kedua. Pada prinsipnya kami terus memonitor dengan menghubungi Komisi 3 melalui tenaga atas staf ahli TA yang ada di sana. Tetapi tentu saja kami kan mempertanyakan perihal representasi dari anggota dewan itu sendiri, yang menurut kami mereka kan apakah representasi partai politik atau juga representasi dari rakyat atau wakil rakyat itu sendiri. Sehingga ketika surat ini tepatnya apa Mas Refli? Jadi belum direspon, kami tentu saja merasa kepekaannya ini kan agak kurang bagus ya anggota dewan kita. Tapi saya menganggap bahwa teman-teman menganggap 12 Mei kemarin itu setelah reses baru dimulainya persidangan, sehingga tetap pada pekan depan setelah kita membuat surat dan kemudian akan kita layangkan kembali perihal tentang surat yang ketiga. Tetapi ini perlu disampaikan, apa sih format, isi surat yang kita tulis, yang kita sampaikan adalah terkait dengan tenggat ini gitu loh. Tenggat itu tadi sampaikan oleh rekan Refli bahwa ini kan 14 hari itu jelas dalam bahasa undang-undang yang KUHP baru pun jelas di sana, maupun dari surat edaran dari Kejaksaan Agung maupun dari pihak kepolisian. Nah tentu saja ini menjadi poin penting bagi kita, apakah kemudian speedy trial prinsip, jadi peradilan yang cepat yang ingin dibangun dalam KUHP yang baru ini bisa dijalankan, karena kami yakin due process itu juga menentukan dalam yang namanya tujuan. Jadi kalau bahasa teori Mertonnya itu tujuan positif untuk membangun yang namanya penegakan hukum yang baik, tetapi proses juga harus positif. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Artinya kita terus ya Mas Refli ya untuk menyampaikan ke DPR, ke Komisi 3, dan ini pun langkah-langkah ini sudah kita lakukan dengan ke ketuanya, kemudian anggotanya juga, dan juga tenaga ahlinya. Terakhir mungkin kalau bisa saya sampaikan, ya saya mengutip poin terakhir, ya yang namanya demokrasi sehat itu muncul akan kemudian berkembang, demokrasi yang baik dan bagus apabila partisipasi publik juga sangat tinggi. Justru ini yang kemudian kita ingin tunjukkan, yang namanya RDPU itu adalah harapan kita agar demokrasi itu tumbuh dan kemudian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu terjadi. Mungkin itu Mas Refli terkait dengan update di Komisi 3 DPR. Oke. Ada lagi mau nambahkan? Cukup ya. Kalian mau tanya nggak? Ya, kalau kalian tanya, saya wrap up-nya nanti. Tanya dulu, silakan. Dibuka itu nggak kelihatan. Tanyanya pakai ini aja, biar keluar suaranya. Baik Bang, yang pertama mungkin tadi sempat disinggung soal lecumanan ya. Jadi kapan lecumanan itu rencananya akan dilaporkan dan kira-kira pasal apa saja yang akan dikenakan. Yang kedua adalah soal CLS ya, khususnya di Solo kan kemarin kita tahu bahwa saudara Rismon menjadi saksi ahli di sana, saksi ahli di sana. Apakah akan ada rencana pelaporan ya, kesaksian palsu, mengingat hari ini sudah ada 2 laporan yang kita tahu. Yang pertama adalah Pak Irwan, yang kedua adalah Pak Subhan Palal soal bukunya dan soal kesaksiannya. Nah, terima kasih. Oke. Ada lagi? Sekalian aja. Oke, silakan. Maju sini. Sini. Oh, jangan, biar soalnya sekolah. Masa nanya buat Ainus doang. Bang, tadi kan sempat disebutkan dan dijelaskan soal kejanggalan-kejanggalan pasal atau penanganan kasus terhadap
Roy Surya gitu. Nah, kalau dari kubu Troya sendiri akankah membuka peluang untuk melaporkan atau mengadu penanganan kasus ini ke Kompolnas nggak sih, Bang? Oke. Ada lagi nggak? Oke ya, cukup ya. Pertama, kita tidak pernah menutup peluang untuk mengadu ke institusi manapun yang relevan. Hanya memang biasanya kita tunggu timingnya. Sebagai contoh, orang bicara tentang pra-peradilan, bukan kita menutup pintu, tetapi kita lihat timingnya. Apakah sudah timingnya tepat atau tidak. Dan yang kedua, kita bicara efektivitasnya dikaitkan dengan masalah yang kita adukan. Jadi kalau ada pengaduan ke Kompolnas, institusi lainnya, misalnya Ombudsman dan lain sebagainya, kita tidak menutup pintu kemungkinan melakukan hal tersebut. Tetapi tunggu tanggal mainnya, kan kira-kira begitu. Yang jelas yang sudah kita laporkan itu adalah DPR, itu minta RDPU kita. Komnas HAM kita sudah bersurat bahwa sudah ada pelanggaran HAM dan kita minta audiensi ulang. Karena kita sudah pernah beraudiensi 2 kali ya. 1 kali tidak diterima, 2 kali diterima oleh ketuanya. Kemudian kita sudah juga bersurat ke Polda Metro Jaya minta penjelasan mengenai sprindik tanggal 30 Maret 2026 tadi. Karena ada pasal yang masih dicantumkan, pasal yang lama. Dan juga kita bicara tentang adanya pasal haram gitu. Pasal 28 ayat 2 itu kita bilang pasal haram. Karena pasal itu sebenarnya sudah dicabut tapi untuk 2019-nya tiba-tiba muncul lagi. Nah, yang jadi masalah adalah yang di-refer KUHP baru atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 yang lebih baru sebenarnya. Tapi sebenarnya lupa pembentuk undang-undang bahwa sudah diubah di KUHP. Dan kita juga sudah bersurat ke Kejaksaan Agung, ke Kejaksaan Tinggi untuk minta perhatian mereka, bahkan sudah beraudiensi. Jadi kita sudah sampaikan hal yang sifatnya formil dan material. Jadi kami menganggap bahwa mereka well informed. Mereka cukup paham, cukup mengetahui apa yang kita keluhkan, apa yang kita komplainkan, dan kita mengatakan kasus ini sudah tidak layak untuk ditindaklanjuti atau disidangkan. Karena itu kejaksaan seharusnya sudah bersikap. Karena kalau misalnya kejaksaan itu betul-betul menerima pelimpahan P19 dari Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 17 April, maka sesungguhnya ini udah 1 bulan. 1 bulan tidak ada juga kita dengarnya ya kan, hanya termul aja bilang P21, Roy ditahan dan lain sebagainya. Padahal setiap minggu kita press conference di sini kita tidak mendengar hilal apa-apa gitu, kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan pelaporan respon. Pelaporan respon itu sebenarnya bukan urusan Troya. Ya, bukan urusan Troya. Ada nggak orang yang terlibat? Nanti kita lihat ya. Nggak ada di sini kayaknya ya. Tetapi memang menjadi diskusi kami. Sekadar diskusi saja, dan memang kalau ditanyakan pribadi ya kita melihat ada celah-celah pidana yang bisa dilaporkan, tetapi itu bukan urusan Troya. Jadi yang melakukan pelaporan itu individual, Irwan individual, kemudian Subhan Palal individual. Soal pasal penipuan dan penggelapan, soal ISBN dan lain sebagainya itu adalah masalah individu-individu yang terkait dengan respon, terutama konsumen dari buku dan komentar-komentar dia kan. Kita konsentrasi pada bagaimana berburu ijazah palsu Jokowi. Itulah sebabnya kita bicara hentikan proses Roy dan Tifa, kita mulai babak baru untuk betul-betul berkonsentrasi pada pembuktian ijazah Jokowi asli atau palsu. Kemudian mengenai pelaporan lecumanan, begini, ini kita belum tentukan siapa yang akan melaporkan ya, tetapi intinya adalah kita sudah sepakat. Kenapa lecumanan? Karena begini, lecumanan ini dari Pradi Bersatu. Pradi Bersatu itu organisasi. Nah, kita merasa bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak patut sesungguhnya. Masa Pradi Bersatu merasa menjadi korban, merasa dirugikan dengan sebuah statement? Ini kan nggak benar. Lalu pasal yang diselundupkan dalam tanda kutip, pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian yang ancaman hukumannya 6 tahun.
Pertanyaannya adalah, Pradi Bersatu itu benda hidup atau benda mati? Kok bisa dia terkena ujaran kebencian gitu? Dia kan tidak mewakili Jokowi, tidak boleh dia mewakili Jokowi sebagai pelapor. Tapi dia mengatakan Pradi Bersatu dirugikan. Dan dia memasukkan pasal 28 ayat 2 yang akhirnya menjadi pasal yang juga dikenakan dalam penersangkaan Rosiro dan Dr. Tifa. Karena itu kami sedang mengujinya di CLS, tetapi kami menganggap ini adalah sebuah perbuatan yang tidak layak. Kok ada orang yang mengaku-ngaku menjadi korban, padahal tidak mungkin dia jadi korban karena dia adalah organisasi. Tapi kenapa Lecumanan yang kemudian yang akan dilaporkan? Ya nggak mungkin kita melaporkan Pradi Bersatunya. Karena itu benda mati. Yang kita laporkan adalah orangnya yang kemudian memang bertindak melaporkan tersebut atas nama organisasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan silakan. Tambahkan pertanyaan ya. Jangan Iya, pertanyaannya ya yang saya ingat ya ditanyakan soal Lecumanan, kenapa? Ada memang dua, satu yang dikatakan Refli tadi, yang satu lagi selama ini laporan Lecumanan 28 ayat 2 itu melaporkan semuanya waktu itu, 12 orang. Sebenarnya sampai diproses 1 tahun ini. Tiba-tiba tanggal 30 ini berubah. Laporan yang pasal 28 ayat 2 itu tidak ada di dalam yang baru ini. Kesimpulannya apa? Berarti tidak terbukti. Termasuk yang 160 itu sebenarnya tidak ada di klaster kita. Tetapi di dalam ketersangkaan Dr. Tifa dan Roy itu dirujuk. Berarti kan kesimpulannya apa? Ini tidak terbukti tapi tetap digunakan sebagai rujukan tersangka. Oleh sebab itu untuk yang hal ini kami akan lakukan laporan pencemaran nama baik juga. Karena tidak terbukti. Buktinya apa? Buktinya pasal-pasal itu dicabut, nggak ada lagi. Nah itulah kami akan lakukan dalam proses ini juga dalam waktu dekat ini, yaitu pencemaran nama baik dalam hal ini. Jadi selain yang dikatakan tadi masalah Pradi sebagai institusi dan ini sebagai perorangan melaporkan pencemaran nama baik terhadap 2 orang yang dilaporkan itu. Ya, terima kasih. Kawan-kawan semua ya, saya hanya meng-highlight untuk mengingatkan biasanya wartawan biar dia tidak kemana-mana. Jadi tadi kita menyampaikan 4 hal ya. 1, kami mendukung pelaporan terhadap Jokowi dan 2 nama lainnya dengan inisial P dan ES. Dan kami berharap Bareskrim Mabespori betul-betul menindaklanjuti pelaporan ini. Karena disinilah kita bisa melihat substansinya apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Dan pelaporan itu sudah dilakukan setidaknya oleh 3 orang yang saya tahu, oleh Rizal Fadila, oleh Heru Purwanto dan oleh Rustam Effendi pada pertengahan Mei lalu. Kalau tidak salah tanggal 13 atau tanggal 14 Mei 2026. Yang kedua adalah berulang-ulang kami mendesak agar kasus ini segera dihentikan karena sudah tidak relevan lagi. Kalau kemarin kita sudah bicara lampaunya waktu dan minggu depannya kita bicara lampau waktu, berarti tambah terus harinya. Ya kan? Jadi tambah terus harinya. Dan kalau kita terhitung dari starting point 26 Januari harus dilimpahkan selama 14 hari, maka sekarang sudah 116 hari, bukan lagi 84-85 hari. Coba bayangkan bagaimana waktu itu luar biasa dilanggar. Padahal menurut KUHAP dan baik yang lama maupun yang baru hanya 14 hari. Anda ingin mengatakan, oh kan sudah dilimpahkan pada tanggal 17 April. Kalaupun dihitung sampai 17 April dari tanggal 26 Januari ke 17 April itu ya 80 hari juga. Masih 80 hari juga, lebih dari 14 hari. Lalu pertanyaannya dari 17 April ke 23 Mei ini, which is sudah 30 berapa hari? 34 hari ya kan? 38 hari ya? 36 hari. Selama 36 hari itu ngapain aja itu barang? Itu berkas. Jadi karena itu makin tidak relevan. Karena itu kami mengimbau kepada Kejaksaan Tinggi sebagai dominus litis ya, sebagai pengendali perkara untuk melakukan tindakan menghentikan kasus ini dengan mekanisme yang tersedia. Kemudian yang ketiga, kami tetap menagih kepada DPR untuk menerima kami karena kami rakyat ingin mengadukan
kasus ijazah ini dalam perspektif penegakan hukumnya, bukan dalam perspektif isu dan lain sebagainya, tapi dalam perspektif penegakan hukum. Jadi tidak juga politik, betul-betul perspektif penegakan hukum, baik secara formil maupun material. Kenapa kami tidak diterima? Kan aneh rasanya, karena kami bicara tentang hukum baik secara formil maupun material. Kami juga mengimbau Komnas HAM agar menerima kami kembali, karena surat kami itu tidak hanya menjawab sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana mereka mengklaim tidak terjadi pelanggaran, tetapi kami juga minta audiensi. Nah, kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi serta Polda Metro Jaya, kami meminta paling tidak bagaimana update perkara tersebut sudah sejauh mana untuk Kejaksaan Tinggi, dan kemudian kami berharap Kejaksaan Agung tetap melakukan supervisi sebagaimana yang kami sudah sampaikan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran baik secara formil maupun material. Kepada Polda Metro Jaya, kami minta tanggapan dan jawaban terhadap surat kami, mengapa kemudian ada sprindik tanggal 30 Maret dan kemudian ada pasal-pasal yang masih dicantumkan walaupun dari KUHP yang lama yang sudah tidak berlaku lagi. Terakhir, pelaporan terhadap Lecumanan itu bukan karena ada kebencian dan lain sebagainya, ini sekedar pembelajaran kepada warga negara agar tidak sembarang mengorbankan orang lain, melaporkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan dirinya. Ya, masa fans club, saya adalah fansnya Pak Jokowi karena itu saya laporkan. Ini kan urusannya Pak Jokowi sendiri. Nah, kalau dia mengatakan Pradi Bersatu itu dirugikan, kita aneh, kok bisa benda mati merasa dirugikan, benda mati merasa perasaannya terluka dengan ujaran, kan? Karena ini ujaran, kan? Karena itu kita ingin memberikan pembelajaran juga, dan kita belajar bersama lah ya, belajar bersama apakah tindakan tersebut benar atau tidak. Karena ini hal-hal yang kemudian tidak patut sesungguhnya berusaha untuk mengkriminalkan orang dengan alasan-alasan tertentu yang kemudian banyak di-entertain pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kita tahu kan, ada yang namanya organisasi cyber apa sebentar-bentar mengadukan orang, sebentar-bentar mengadukan orang. Dulu ada Greenpeace bicara tentang deforestasi. Dia bilang kalau kemarin deforestasinya 4 zaman pemerintahan SBY dan sekarang zaman pemerintahan Jokowi tinggal 2 dan yang baru 2, maka kan masih 4 kan? Tapi dia bilang wah turun, tinggal 2 yang dulu. Iya yang dulu ini kan cara membaca statistik pun dibegitukan. Nah mudah-mudahan ini menjadi komitmen bagi kita untuk menegakkan negara hukum yang demokratis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.